Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara kembali pagi hari ini, Rabu, tanggal 5 Februari tahun 2025 dalam program Mimbar Gemar pagi hari ini. Dan saya diberkati sebagaimana pembacaan hari ini dalam buku Gemar terambil dari Kisah Para Rasul pasal 15. Perikopnya sidang di Yerusalem. Saya akan bacakan ayat yang pertama, itu menjadi latar belakang pergumulan, persoalan, akhirnya kemudian lahirlah sidang pertama di Yerusalem. Beberapa orang dari Yudea ke Antiokhia mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. 6. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah telah memilih aku di antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka. Sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka, sama seperti kepada kita. Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu satu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Haleluya. Baik, Ibu Saudara, ada terjadi persoalan ketika gereja mula-mula semakin bertumbuh, semakin berkembang, bukan hanya di Yerusalem, tetapi sampai kepada bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa non-Yahudi. Banyak bangsa Yunani, Romawi, banyak bertobat. Nah, dalam perkembangannya akhirnya terjadi perbedaan pandang, Bapak Ibu Saudara. Orang-orang percaya latar belakang Yahudi mengajarkan percaya kepada Yesus, Injil, kabar baik, plus hukum Taurat, khususnya sunat. Dan hal itu menjadi problem, dan hal itu dibantah oleh Rasul Paulus dan Barnabas ketika berada di Antiokhia. Dan persoalan itulah yang akhirnya membuat para rasul, penatua, pemimpin-pemimpin saat itu berkumpul di Yerusalem untuk mengadakan sidang di Yerusalem. Inilah konsili pertama, yang lebih dikenal Apostolic Konsili, yang membahas tentang isu keselamatan, Injil kasih karunia atau Injil plus ketetapan hukum Taurat. Dengan pertolongan Roh Kudus, dengan pimpinan Roh Kudus, dengan hikmat dari Allah, dalam segala kerendahan hati, Paulus bersama rasul-rasul yang lain, penatua-penatua, mereka berkumpul
Mereka bertukar pikiran, mereka bermusyawarah, dan akhirnya menghasilkan satu keputusan yang luar biasa. Yang didasarkan salah satunya anugerah yang bangsa-bangsa lain terima. Orang-orang percaya dari bangsa lain, mereka telah mengalami anugerah Tuhan. Bagaimana anugerah Tuhan dinyatakan kepada mereka? Ketika mereka percaya kepada Yesus, Roh Kudus menyucikan hati mereka oleh iman. Dan kemudian Roh Kudus memenuhi hidup mereka. Roh Kudus membaptis mereka. Roh Kudus mengarunikan karunia karena roh kepada mereka. Kalau Allah tidak membeda-bedakan antara orang percaya dari latar belakang Yahudi ataupun non-Yahudi, Allah menerima mereka. Allah memberikan anugerah dan kasih karunia yang sama, yaitu karunia Roh Kudus. Petrus berdiri mengingatkan, jangan kamu sampai mencobai Tuhan Allah. Kalau Allah tidak membeda-bedakan, jangan kamu membeda-bedakan. Kalau Allah tidak mempersoalkan, jangan kamu mempersoalkan hal itu. Dengan kata lain, Petrus ingin menegaskan kembali tentang doktrin yang paling mendasar dalam keselamatan, yaitu ayat yang ke-11. Petrus berkata bahwa keselamatan hanya oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus melalui iman. Itu doktrin yang mendasar. Itulah Injil keselamatan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Mengapa kita tidak boleh Injil kasih karunia plus melakukan hukum Taurat? Karena Rasul Paulus sendiri menjelaskan, jangan kamu memberi satu beban di atas pundak mereka. Satu yang tidak mungkin bisa mereka akan lakukan. Mengapa? Karena bapak-bapak kita, nenek moyang kita nggak mampu melakukan hukum Taurat untuk memperoleh keselamatan. Bahkan Petrus mengatakan, kita juga nggak mampu melakukan hal itu dalam konteks memperoleh keselamatan dengan melakukan hukum Taurat. Karena tuntutannya harus sempurna. Semua ketetapan hukum Taurat itu dilakukan, baru akan memperoleh keselamatan. Dan Alkitab mencatat bahwa tidak ada seorang pun yang bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Hanya Yesus. Sehingga Rasul Paulus menekankan, kita tidak boleh memberi yang melebihi kekuatan dan kemampuan mereka. Sehingga melalui ini kemudian Petrus menekankan konsep yang sangat luar biasa tentang keselamatan, yaitu sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka. Bapak Ibu Saudara kekasih, ini anugerah yang luar biasa. Kita diselamatkan hanya oleh karena kasih karunia. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 di sana dinyatakan bahwa kita diselamatkan hanya semata-mata oleh anugerah. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena usaha kita, tapi semata-mata karena pemberian Allah di dalam Yesus Kristus. Dan kita percaya, kita beriman. Yohanes pasal 5:20, barang siapa yang percaya, dia diselamatkan. Sebab dia pindah dari maut ke dalam hidup. Bukankah kamu telah ditebus dan harganya telah lunas, dibayar? Rasul Paulus katakan, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas, dibayar. Dalam 1 Korintus 6:19-20. Artinya apa? Keselamatan hanya oleh anugerah.
di dalam Yesus Kristus. Dan kita percaya, beriman. Tanpa ada plus. Harus sunat, harus hidup kudus untuk supaya selamat. Jangan salah. Saya tidak menolak aspek kekudusan hidup. Itu harus. Tetapi jangan kekudusan dijadikan syarat untuk kita supaya selamat. Kita selamat hanya oleh anugerah Tuhan. Diselamatkan hanya oleh karena iman kepada anugerah Yesus Kristus. Anugerah Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Hidup kudus harus, tapi itu buah. Bukti bahwa kita sudah diselamatkan. Itu buah pertobatan kita. Kita yang percaya, kita bertobat, kita berbalik. Oleh anugerah dan karya Roh Kudus kita disucikan. Memulai satu kehidupan yang baru, manusia baru. Semakin hidup dalam kebenaran, semakin hidup dalam kekudusan, semakin hidup menuju keserupaan seperti Kristus. Itu buah keselamatan kita. Dan itu bukti yang bisa dilihat oleh dunia dan orang-orang sekitar kita. Bahwa kita pribadi yang telah mengalami anugerah Tuhan. Kita pribadi yang dulunya berdosa, tapi sekarang diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Dan inilah buah keselamatan yang telah saya peroleh dengan cuma-cuma hanya melalui iman kepada Yesus. Ada buah kekudusan, hidup dalam kebenaran, hidup menuju keserupaan seperti Kristus dari hari ke hari. Bagaimana dengan perbuatan? Perbuatan harus, tapi bukan syarat untuk supaya kita diselamatkan. Perbuatan baik itu buah bahwa kita sudah diselamatkan. Kiranya kebenaran ini memberkati kita semua dan menguatkan kehidupan kita, iman percaya kita, sehingga kita semakin bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Dan jangan pernah menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Bapa, buat anugerah dan kemurahan-Mu yang luar biasa di dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah datang ke dunia, mati terkutuk di kayu salib untuk menebus kami, mengampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dan hanya melalui iman percaya kami boleh diselamatkan, kami boleh dibenarkan, kami boleh dikuduskan, kami boleh diampuni, kami boleh diangkat menjadi anak-anak keselamatan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dan oleh kuasa Roh Kudus kami dimampukan untuk terus diubah, dibaharui, hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Itu buah keselamatan kami. Itu buah dan bukti bahwa kami sudah diselamatkan. Kami sudah ditebus. Kami sudah percaya kepada Yesus. Berkati kami semua sidang jemaat Tuhan untuk lebih bertumbuh di dalam Tuhan. Menjadi berkat, menjadi saksi. Kabar keselamatan di dalam Tuhan. Dalam berkat rahmat Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Berkati sidang jemaat Tuhan dalam aktivitas hari ini. Tuhan sertai, Tuhan tolong, Tuhan pimpin, dan Tuhan memberkati. Buat berhasil di dalam nama-Mu. Berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.